penyebab demo besar-besaran di Nepal ini sampai terjadi kebakaran dan kerusuhan seperti ini? Apakah sama dengan yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu? Nah, dari yang ku baca guys ya, bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Nepal pada saat ini sama aja dengan apa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu. Penyebabnya pun sama aja, dan juga mereka katanya sih terinspirasi atau tergerak lah. Ngeri. Welcome back, berjumpa lagi bersama saya Bayu Raden 69. Seperti biasa guys, kita mau reaction video yang lagi viral guys. Dari dalam negeri sekarang pindah ke luar negeri ya. Ini ada video menarik guys. Jadi video ini dari Nepal ya. PM Nepal kenapa sih mengundurkan diri? Sih nggak cuma minta maaf aja terus bilang akan klarifikasi dan rakyat akan mendukung kamu gitu loh. Mari kita bahas demo yang ada di Nepal. Katanya terinspirasi gitu ya dari Indonesia. Dan ini bener-bener gila-gilaan banget. Semua gedung pemerintahan itu dibakar, bahkan sampai rumah perdana menterinya aja itu juga dibakar. Dan korbannya itu 19 orang meninggal dan 100 orang lebihan itu luka-luka. Jadi ya, semuanya itu bermula dari adanya korupsi, nepotisme, nepo baby yang suka flexing sana-sini di sosial media. Terus abis itu puncaknya adalah kemarin semua sosial media itu ditangguhkan ataupun dibatasi. Banyak orang yang nggak terima karena artinya mereka nggak pengen mendengarkan suara dari masyarakat. Terus abis itu juga banyak orang yang kehidupannya itu bergantung sama sosial media. Akhirnya semua orang turun ke jalanan dan menyuarakan satu suara. Demonya cuma sekitar 1-2 hari, tapi korbannya itu udah banyak banget. Dan juga Perdana Menterinya itu sampai mengundurkan diri. Tapi dia mengundurkan diri bukan karena tahu diri ya menurut gue, lebih karena dia udah nggak punya pilihan. Masyarakat udah kesel, masyarakat udah jengkel gitu ya, sampai diserang semuanya. Daripada nih keluarganya itu ikut kena segala macam, dia memutuskan untuk mengundurkan diri aja. Kenapa sih kok kayak demo di Nepal ini langsung didengerin sama pemerintahnya gitu ya, langsung ada pengunduran diri segala macem, dan juga tuntutannya itu malah bertambah. Yang tadinya cuma pengen pembatasan sosial media itu dan korupsi ditiadakan, jadinya reformasi ulang. Jawabannya adalah masyarakatnya itu udah kesel dan satu suara. Ingat, satu suara, gak ada yang bela pemerintah, semuanya udah kesel, semuanya udah jengkel. Jadilah pemerintah itu takut dan juga gak berani melawan masyarakat. Kurang lebih segitu aja penjelasannya apa perbedaan dengan demo Nepal dan yang terjadi di berbagai negara, bukan cuma Indonesia, karena Filipina juga seperti itu. Gimana pendapat kalian? Gue pengen denger dong, silahkan tulis kolom komentar. Segitu aja dari gue, peace, love, and go, bye-bye. Komen guys sama kakak ini akunnya guys ya. Komen guys. Pejabat Nepal digiring ke sungai oleh pendemo. Insiden demonstrasi Nepal. Wow. Aduh. Singkat aja, apa sih penyebab demo besar-besaran di Nepal ini sampai terjadi kebakaran dan kerusuhan seperti ini? Apakah sama dengan yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu? Nah, dari yang aku baca guys ya, bahwa sebenarnya apa yang terjadi di Nepal pada saat ini sama aja dengan apa yang terjadi di Indonesia beberapa waktu lalu. Penyebabnya pun sama aja, dan juga mereka katanya sih terinspirasi atau tergerak lah ya dari aksi yang kita lakukan beberapa waktu lalu. Tapi ini versi lebih ganasnya gitu. Nah, penyebab utamanya tentu aja guys ya, korupsi dan nepotisme. Di sana juga korupsinya luar biasa, sama aja dengan di negeri ini guys ya. Terus yang kedua gitu, masalah kesenjangan ekonomi antara para pejabat dan para rakyatnya, di mana para pejabatnya hidup bermewah-mewah, bergelimangan harta dan juga sering pamer gitu ya, sedangkan rakyatnya makan aja susah. Nah, terus puncaknya pada saat pemerintah Nepal ini memblokir beberapa sosial media utama seperti Instagram, X atau Twitter, YouTube dan juga Facebook guys ya, yang dimana tentu aja membuat rakyat Nepal ini merasa makin terzolimi aja oleh pemerintahnya guys ya, dimana mereka udah terhimpit masalah ekonomi, masalah politik dan lain sebagainya, dan sekarang mereka dibungkam juga suaranya dengan diblokirnya beberapa sosial media utama di sana ya. Aksi massa ini membuat para pejabat Nepal ini kocar-kacir dan bahkan Perdana Menterinya langsung mengundurkan diri guys. Yuk semangat rakyat Nepal, semoga semuanya lebih baik lagi ya. Pokoknya guys, saya tuh sangat respect sekali sama masyarakat Nepal guys. Mantap, kompak. Bayangin kalau 20% orang kaya bisa kuasai lebih dari separuh kekayaan negara. Itulah yang terjadi di Nepal. Dan akhirnya bikin Gen Z meledak di jalanan. Secara angka, ekonomi Nepal memang tumbuh. PDB naik dari tahun ke tahun. Tapi faktanya, 56% kekayaan nasional cuma dikuasai segelintir elit politik dan bisnis. Sementara itu, generasi mudanya menghadapi realitas pahit, pengangguran 10,7%, salah satu yang paling tinggi di Asia Selatan. Hidup makin berat gara-gara nilai mata uang jatuh, harga kebutuhan pokok melambung, ditambah gaya hidup mewah anak pejabat yang pamer kekayaan. Ketika pemerintah memblokir media sosial, amarah ini langsung meledak. Demo Gen Z berubah jadi kerusuhan massal, gedung dibakar, puluhan orang ditangkap.
Wow. Tekanan rakyat memaksa PMKP Sharma Oli mundur, dan sekarang militer turun tangan. Jam malam diberlakukan, tentara bersenjata patroli di jalanan Kathmandu. Pertanyaannya, apakah darurat militer ini bisa jadi solusi? Atau justru bikin masa depan Gen Z Nepal makin gelap, tanpa ruang suara dan tanpa harapan ekonomi? Ya, kita lihat aja ke belakangnya Nepal nih. Gimana guys ya? Guys, udah pagi guys ya. Ya udah, makasih banyak yang sudah subscribe, like. Terima kasih banyak ya. Makasih banyak lah. Udah tidur ya. Bye bye. Besok jumpa lagi. Bye bye.